Review Axio Windroid 9G. Oke, kali ini sebagai kelanjutan dari video unboxing sebelumnya, saya akan membahas atau mengulas tentang produk terbaru dari keluarga Windroid, yaitu Axio Windroid 9G. Oke, sedikit menjawab pertanyaan sebelumnya karena kemarin kelupaan karena terburu-buru. Yang pertama adalah untuk harga, ini untuk harga di pasaran nanti sekitaran di 2,6 juta atau lebih tepatnya 2,599. Untuk mulai tersedia di pasar mulai bulan Agustus kayaknya. Di beberapa online store saya lihat sudah menyediakan produk ini. Oke, untuk unit kayaknya yang tersedia hanya berwarna silver. Terus apakah produk ini layak untuk kita dapatkan atau kita miliki? Oke, ikuti ulasan saya dan serta penjelasan saya berikut. Oke, dengan desain yang berbeda dari varian sebelumnya, yang desain sekarang ini lebih mengarah ke seperti netbook hybrid. Kalau perangkat yang kemarin masih berasa banget tabletnya. Kali ini desain Axio Windroid 9G didesain dengan cantik dan elegan kalau menurut saya, dengan sangat bagus sekali. Oke, langsung untuk kita ke perangkatnya dulu. Ini adalah bagian front face atau muka depan dari Axio Windroid 9G. Desainnya polos saja, tanpa ada embel-embel suatu yang menonjol atau mencolok. Desain polos tanpa kapasitif menu seperti yang kemarin, karena ini menggunakan sistem dual operating system, jadi supaya netral dihilangkan diganti dengan tombol yang lain. Terdapat front face kamera dengan resolusi VGA, juga terdapat lampu indikator pengisian daya berwarna biru seperti ini. Oke, kemudian untuk dimensinya akan saya bahas sekarang adalah dimensi untuk bodinya. Untuk bodi ini memiliki panjang sebesar 23,4 cm, kemudian lebar 14,5 cm dengan tebal 8 mm. Kemudian untuk dimensi layar pada bagian dalam, ini memiliki panjang 19 cm, kemudian lebar 12 cm, kemudian mengenai diagonal layar yaitu 22,5 cm atau tepatnya 8,9 inch. Jadi ini 9 inch kurang sedikit. Oke, kemudian pada bezel atau tepian layar, ini atas bawah sama 1,8 cm, kemudian samping kiri kanan ini 7 mm. Dengan list frame pada bagian kanan ini 2 mm. Di pi kanan terdapat overhang yaitu 6 mm. Ini dibuatkan sebagai docking dan nanti supaya tidak tenggelam masuk ke layar. Oke, kemudian pada samping body, pada bagian kanan dari atas yaitu adalah tombol power, kemudian volume up dan volume down. Di bawahnya ada slot SIM card data. Ini SIM card biasa menggunakan tipe nano seperti yang sebelumnya. Oke, kemudian pada bagian bawah kita bisa menemukan lubang mikrofon. Kemudian untuk pada bagian atas dia ada speaker, sayang speakernya kecil, dia hanya berisi 4 lubang. Kemudian port micro USB, ini untuk pengisian daya dan transfer data. Kemudian ada port micro HDMI untuk display out, kemudian ada lubang ear jack pun, kemudian slot micro SD, dan ini adalah pengganti tombol kapasitif atau tombol home button. Ini berfungsi di Android dan Windows. Oke, kemudian pada samping kiri dia terdapat dua coaan berfungsi sebagai tempat holder ya nanti atau bracketnya, bisa bila disambungkan ke docking. Di bagian tengah terdapat konektor 5 pin sebagai penghubung daya, penghantar daya dari tablet ini ke docknya. Pada bagian belakang, bagian punggung Axio ini materialnya plastik semua, tapi dengan finishing aluminium lock, jadi kelihatan bagus, terlihat seperti aluminium. Dan terdapat logo Axio. Sekarang kalau dulu ada berada di sini, sekarang di bawah. Sekarang tidak ada lagi logo Windows-nya di sini. Jadi sayang sekali saya kalau dikasih logo Windows jadi kelihatan bagus.
Kemudian di bagian sini ada kamera resolusi 2 megapiksel. Pada bagian tepinya ini sekitar 1 cm ada bermotif kotak-kotak. Ini mungkin seperti karbon tapi kayaknya bukan deh, kotak-kotak kecil. Kemudian bagian bawah ada informasi identifikasi perangkat yaitu IMEI dan SN. Oke, ini untuk perangkatnya. Sekarang kita beralih ke dockingnya. Ini sebenarnya adalah keyboard bertipe magnetik tanpa menggunakan daya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dayanya disalurkan melalui konektor ini. Keyboard berjenis ukuran medium size, terdapat touchpad kecil ukuran 6 cm x 2,7 cm. Sangat cukup membantu sekali ketika di mode Windows tanpa perlu menambahkan mouse tambahan. Karena menurut saya sendiri walaupun touch, tapi saya masih kadang suatu kali memerlukan mouse untuk kebutuhan tertentu. Jadi dengan adanya touchpad ini sangat membantu sekali. Terdapat dua lampu indikator, yaitu ini lampu sama charge lock. Ini akan menyala ketika dihubungkan seperti ini. Oke, dia akan menyala sebagai penanda bahwa ini terhubung. Kemudian di bagian samping kiri kanan dia terdapat port USB 2.0 yang full. Ini dapat kita gunakan secara bersamaan. Kemarin saya coba untuk transfer data kiri kanan menggunakan hard disk eksternal, ternyata dia kuat dan mampu. Juga terdapat engsel pada bagian penahan tab ini. Dan ini terdapat terdapat tangkapan magnet yang kuat. Nih, oke. Oke, ini saya angkat, saya genggam dia tidak jatuh. Bahkan saya berani dibalik ke bawah, ini tergantung dan tidak jatuh. Oke, jadi bracket magnetnya kuat. Uniknya docknya ini berfungsi bolak-balik. Dia simetris supaya bisa berganti posisi. Bisa pasangkan terbalik pun dia bisa. Ya, seperti ini. Bisa terpasang terbalik. Dan bisa dilipat seperti laptop kecil. Ya, cukup menarik, cukup unik. Kemudian untuk spesifikasi yang ada, saya tidak bisa banyak bahas karena perangkat ini sebenarnya hampir sama saja jeronya dengan varian yang sebelumnya. Dia membawa prosesor, RAM, internal yang sama persis. Boleh dibilang Axio Windroid 9G ini adalah Windroid 8G yang diperbesar layarnya dan diganti model stylenya. Oke, untuk di sektor Androidnya, dia masih menggunakan Android KitKat 4.4.4. Untuk update-nya kayaknya tidak disediakan, harus dimodif sendiri. Tapi untuk yang versi sebelumnya, yaitu versi Android 8G, saya sudah pernah coba root dan berhasil. Sudah juga pernah nyoba push Lollipop 5.0 di AOSP, saya cobakan bisa, cuman masih banyak bug dan harus banyak di develop lagi. Bahkan saya juga pernah menginstal menggunakan custom ROM CM11. Tapi karena alasan klasik dan harus mengikuti perkembangan update perangkat terbaru, untuk sementara tab yang lama jadi korban dan sudah berubah wujud menjadi tab yang ini. Nanti akan saya lanjutkan developnya menggunakan base dari platform Windroid 9G ini. Oke, untuk Windows-nya defaultnya masih sama menggunakan Windows 8.1 dan upgradable ke Windows 10 alias Windows 10 Ready. Sudah dites dan recommended dan sangat impresif sekali. Nanti akan saya review untuk berikutnya pergantian ke Windows 10-nya. Oke, jadi menurut saya perangkat ini sangat value for money dengan fitur dan practicality yang ditawarkan. Walaupun harganya bagian orang menganggapnya 2,5 itu agak tinggi, tapi saya yakin harganya itu fiturnya ini mampu melampaui harga yang ditawarkan dengan Windows yang asli dan sebagainya. Paket yang diberikan sangat-sangat valuable.
Oke, sebagai tambahan ini ada ekstra aksesoris karena saya mengambil paket full pack dengan selisih sekitar 200 ribuan. Kayaknya kalau nggak salah saya mendapatkan tambahan. Kalau yang pakai standar seperti yang saya sudah sebelumnya hanya mendapatkan unitnya sama chargernya. Kalau yang full pack kita akan diberikan yang pertama adalah sleeve case. Sleeve case ini adalah tas untuk membawa. Itu berdasarkan kulit sintetis berwarna hitam. Di sudutnya ada logo Exio, kemudian dengan stitching jahitan putih yang cukup cantik. Di dalamnya berwarna merah menyala. Oke, tapi kalau kok menurut saya ini sleeve bagnya itu agak sedikit kegedean dengan ukuran dari Axio ini. Coba kita perhatikan, nah seperti ini, sedikit terlalu kegedean nggak menurut saya, tapi so far oke lah, ini untuk pelindung waktu kita bawa-bawa. Yang kedua saya mendapatkan 2-in-1 stylus pen. Ini sebenarnya pena biasa, saya biasa pakai untuk menulis. Dan yang paling penting adalah di bagian ujungnya ini ada karetnya, ini sebagai stylus untuk membantu kita dalam touch lebih enak. Nah, ini berfungsi kalau waktu di Windows. Kemudian saya juga mendapatkan charger mobile. Ini charger Lighter yang digunakan di mobile. Ini berkapasitas daya cuma 3,1 ampere. Jadi sambil perjalanan mengisi dayanya pun lebih cepat. Oke, kemudian untuk yang versi full pack saya dapat laminated body, yaitu pelapisan pada bodi Axio Windroid 9G saya ini. Kalau kalian sudah dilapisi semacam plastik, kelihatan nggak ya? Ya, ini ada semacam lapisannya. Jadi untuk supaya tidak tergores-gores. Tidak hanya di bagian punggungnya ini, pelapisan juga ada pada bagian docking keyboardnya, bagian bawah ini. Cuman sayangnya karena pelapisnya agak tebal, di atasnya ditimpa sehingga agak sedikit alot untuk tasnya, tapi bisa diakali dengan dipotong sudutnya menggunakan cutter. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan atau mau mengkritik atau memberi saran, tinggalkan respon Anda pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur balas di akun Anda supaya saya dapat merespon pertanyaan Anda. Banyak yang komplain kok nggak dijawab-jawab padahal fitur balasnya dia tidak diaktifkan. Oke, bantu saya dengan klik tombol like atau subscribe langganan supaya saya bisa menginformasikan kepada Anda yang lebih tentang review saya yang baru. Untuk review yang berikutnya akan saya explore lebih dalam lagi mengenai kemampuan dari tab Axio Windroid 9G ini. Dan maaf, untuk review berikutnya tidak akan ada lagi pengulangan untuk topik yang sama atau topik yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Karena sebenarnya kemampuannya yang dari yang sebelumnya dan yang sekarang ini sama saja. Jadi supaya tidak terlalu banyak video dan tidak membingungkan. Oke, sekian. Terima kasih.